Nul dari Diskusi 9 pada kesempatan hari ini akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Tolong didengarkan ya. Ini kelas berapa? Kelas 4 dan 5. Kelas 6 kan sudah pernah mendapat ya. Ini sudah pernah mendapatkan pelajaran reproduksi? Oh ya. Jadi pada kesempatan hari ini Bu Sri akan menyampaikan, mohon untuk didengarkan ya. Kalau reproduksi sendiri punya suatu pengertian kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau anak. Jadi adik-adik, di sini kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia atau organ reproduksi yang menghasilkan keturunan. Kalau organ reproduksi manusia kan ada di luar dan di dalam. Letaknya di mana organ reproduksi manusia? Di bawah perut. Kalau adik laki-laki dan perempuan ya tapi dibungkus sama celana dalam itu organ reproduksi kita. Nah, Bu Nul kan tidak bisa menyampaikan gimana ya, apa-apa saya sebut seperti itu agar adik-adik langsung bisa tanggap. Itu organ reproduksi manusia yang kita pelajari nanti. Dikatakan sehat itu yang seperti apa, nanti kita akan membahasnya. Seorang remaja adalah usia 10 sampai 18 tahun. Ada yang menyebutkan 10 sampai 19 tahun. Dan ada juga yang menyebut atau mendefinisikan 12 sampai 24 tahun dan belum menikah, itu menurut WHO. Saya tanya, misalkan umur 17 tahun sudah menikah masih dikatakan remaja apa? Bukan? Bukan. Bukan ya. Kan definisinya tadi 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ya, atau disebut juga masa transisi 10 sampai 18 tahun itu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada panjenengan. Jadi jenengan kan ini usia berapa ini? 10-11 kan perjalanannya panjang ya, 10-11-12. Jadi yang dikatakan remaja adalah dimulai usia 10 sampai 12 tahun. Dengan mancik 10 sampai 12 tahun. Nah, dalam nanti ya adik-adik itu ada perubahan atau pertumbuhan fisik tentang panjenengan yang harus panjenengan ketahui. Jadi pada usia 10 sampai 18 tahun itu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja yang harus diketahui oleh adik-adik semua. Yang pertama adalah fase growth spurt atau pertumbuhan fisik yang cepat. Jadi panjenengan usia 10, 11, 12 sampai nanti setahunnya di 18 tahun, itu panjenengan akan mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Lah, adik-adik di sini sapa sing nek makan pilih-pilih. Gak boleh-boleh ya, rasa diet-diet ya. Jadi di sini karena ada pertumbuhan yang sangat cepat itu tadi, adik-adik tentunya harus bisa mencukupi kebutuhan gizinya. Disiapin ibu suruh makan pagi, nah jadi makan, makan siang ya dimakan, siapin daru ya dimakan. Gak pilih-pilih, gak suka sayur karena untuk pertumbuhan fisik yang cepat ini tadi tentunya gizinya harus tercukupi. Jadi balik pilih-pilih. Nek, siapa sih memangnya kepengen jadi polisi kalau tentara? Ya, syaratnya kan harus tingginya harus 100 berapa itu? 165 ya. Karena penjenengan saiki mulai saiki gak doyan makan sing gizi yang cukup atau yang disiapkan orang tua, seneng kok malah jadi apa istilahnya? Centek. Jadi cilik sebelum. Karena kesempatan sampean ini pada usia 10 sampai 12 tahun ini ya. Jadi harus bisa dipahami ya. Nah ya, itu yang pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi adik laki-laki untuk pertumbuhan fisik tadi sama nih. Yang membedakan hanya pertumbuhan hormon ya.
Jadi pada laki-laki ada hormon laki-laki, ada hormon perempuan. Sehingga tampilannya beda karena hormonnya berbeda. Kalau pada laki-laki namanya hormonnya testosteron. Kalau perempuan namanya progesteron dan estrogen. Oke. Nah, itu sudah dipahami ya, adik-adik anak saya. Dipahami ya, karena penjenengan mungkin nanti di buku sulit bisa menyampaikan lebih detail lagi ya di SMP atau SMA ya, yang jelas sampai bisa tahu ciri-ciri remaja, pubertas itu bagaimana, kan ya? Apakah adik-adik ingin ngerti peristiwa pertama kali itu kenapa sih Bu Husnul kok saya bisa seperti itu? Begitu juga pada adik laki-laki. Kepingin disampaikan apa tidak? Nah, ini saya mulai dari laki-laki dulu atau dari perempuan? Ya, oke. Untuk adik laki pernah diperhatikan tentang adik perempuan diam dulu ya. Mau jelaskan ke adik laki-laki. Adik, panjenengan ini kan dikatakan sudah remaja, ya, karena sudah masuk usia 10 tahun ke atas. Ya. Di dalam tubuh panjenengan kemarin itu tidak ada hormon. Waktu di bawah 10 tahun belum ada hormon. Begitu panjenengan menginjak 10 tahun, hormon yang muncul di tubuh sampean, makanya berpengaruh pada panjenengan mau pertumbuhan fisik dan fisik tadi sudah disebutkan dulu kan, dan ada pertumbuhan organ reproduksi, yaitu yang ditandai dengan mungkin bahasa tadi begini. Organ reproduksi laki-laki kan enten dojobo, enek dojero. Oke, sing dojobo itu yang panjenengan pakai celana dalam itu organ reproduksi panjenengan. Paham ya? Jadi ada dipakai untuk pipis itu namanya penis. Ya. Hanya untuk tahu ya. Itu namanya organ reproduksi namanya penis. Terus yang dua itu kan ada telur, kanan dan kiri. Bisa dipahami ya. Nah, yang telur dua itu namanya testis. Dia itu merupakan organ reproduksi utama laki-laki. Ayo, katakan. Organ reproduksi laki-laki ada pada testis. Karena ada dua, kanan dan kiri. Berarti ya munculnya harus dua, ya. Bisa kok gak apa-apa, gak apa yang penting dua ada, dan dia dilindungi oleh namanya skrotum. Skrotum itu deh yang membungkus testis itu namanya skrotum. Kenapa dikusul organ reproduksi laki-laki itu kok harus di luar, kok tidak di dalam? Perempuan kan di dalam. Kalau laki-laki kan di luar ya, karena dia kalau di dalam dia itu akan rusak. Ya, nek di luar karena dia suhunya harus lebih rendah dari suhu tubuh. Makanya Allah menempatkan di luar, kan dia jadi organ reproduksi ditaruh di luar, tidak di dalam tubuh. Karena suhunya harus sejuk, dia kalau panas karena sperma itu bisa mati kalau ada di suhu manusia. Terus kemudian ada di testis tadi kan setiap hari kalau sudah pernah mimpi basah, maka testis itu akan selalu memproduksi sel telur atau sel mani namanya. Jadi sel mani itu warnanya putih, ya. Dia itu setiap hari akan memproduksi di dalam telur tadi. Kalau sudah penuh, dia akan tumpah, ya. Jadi pada saat dia malam tidur, besoknya kan tidak terasa, ternyata celananya basah. Jadi adik-adik tidak usah takut. Itu adalah ciri seorang anak yang sudah mengalami pubertas, bisa matur ke ibu atau orang tua, ya. Artinya berarti organ reproduksi sampai sudah berfungsi, ya. Namanya saya katakan ya secara
reproduksi sama saya. Kalau hari ini misalkan ada yang belum, ya nggak usah takut, ya nggak apa-apa ya, karena sebenarnya untuk kematangan organ reproduksi ini pada laki-laki biasanya diawali usia 10 sampai 14 tahun. Oke, saya akan menjelaskan tentang peristiwa menstruasi. Ada benar silakan ya. Pada organ reproduksi perempuan itu ada dua, ya, di bagian luar dan di bagian dalam. Yang bagian luar adalah itu ya, bibir luar, bibir dalam, saluran kencing. Tempat jenengan tutupi pakai celana dalam itu organ reproduksi bagian luar. Yang bagian dalam itu ada tiga, badan rahim, indung telur, dan saluran telur. Kalau badan rahim, maka saya badan rahim itu nanti tempatnya berkembang janin, ya, dan tempatnya menstruasi. Kalau bisa digambarkan seperti ini badan rahim, seperti buah pil yang berlonggar di dalamnya. Jadi adik-adik, indung telur itu alat reproduksi utama perempuan. Indung telur. Setiap bulan dia itu akan keluar satu, dia matang, itu kan keluar. Dia keluar, setelah keluar akan menuju badan rahim. Yang tadi badan rahim seperti apa tadi? Buah pil. Dia akan nempel di badan rahim. Nah, apabila tidak ada pembuahan, maka badan rahim itu akan berkontraksi, yang akhirnya endometrium itu melupas dan luruh. Karena isinya pembuluh darah, maka keluarnya berwarna merah. Jadi itu namanya peristiwa menstruasi. Tetapi sebenarnya ada sistem yang berjalan. Tapi saya mau abang itu barangnya nggak laku, berwarna. Setiap bulan kalau sudah satu kali menstruasi akan selalu muncul menstruasi. Tapi adik-adik, karena pada remaja adalah organ reproduksi masih berkembang, belum tentu kadang habis ini men, tapi penjenengan untuk 2-3 bulan atau 1 tahun dan men. Tapi nanti lancarnya mendekati pada di saat SMA. Jadi karena panjangnya masih berkembang dan reproduksinya belum matangnya nanti kalau mendekati SMA. Matang ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Yang jelas jenengan itu ngertos bahwa pada perempuan tadi yang dinamakan pubertas ditandai menstruasi. Berarti sel telur perempuannya apa ya, sudah mulai bekerja. Terus kalau ada laki-laki juga begitu ditandai mimpi basah, berarti ada produksi sel apa kan laki-laki, sel telur laki-laki mulai juga bekerja sama. Dan dikatakan remaja adalah sudah mengalami ini perlu waspada karena perempuan sudah bisa menghasilkan sel telur perempuan. Laki-laki juga bisa menghasilkan sperma. Apabila kedua ini bertemu dengan lewat hubungan seksual, maka akan terjadi perbuahan. Hanya untuk dipahami ya, persahabatan salah ya, dipahami saja. Apa ya? Masalah reproduksi sudah paham? Paham ya? Berarti kalau sudah men, reproduksi ini sudah normal. Kalau sudah bukan mimpi basah, dikatakan berarti panjangnya reproduksinya sudah normal, sudah bekerja. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Mana? Rasanya men gimana? Jadi ada pertanyaan. Rasanya men gimana? Karena di sini kan hanya 1-2 ya sudah men ya. Tadi kan dimulai usia berapa kira-kira menstruasi pertama? 10 sampai 14 tahun. Kok ada di sini ada yang 10 atau masih 5 sudah men? Tidak apa-apa karena sudah waktunya. Tadi kan sudah ada dijelaskan 10 sampai 14 tahun. Rasanya
Caranya setiap hari harus memakai celana dalam pagi dan sore kalau saat mandi. Mandi pagi ganti, mandi sore diganti, dipilihkan yang tidak ketat dan bisa menyerap keringat, karena remaja itu kan identik apa ya, keringetnya akeh, terus kelenjar minyaknya udah bekerja ya, rambutnya kan berminyak ya, daerah itu nggak boleh basah, cuma kan bisa masuk ke organ reproduksi kita. Tadi apa deh, pakai celana dalam pagi sore ganti, atau basah ya diganti, mandi renang jangan diganti. Kemudian tidak boleh terlalu ketat, pakai yang ringan dan nyaman dipakai. Terus daerah itu tidak boleh ada di lembab atau basah. Bagaimana Bu Kusnul cara perawatan kalau sehari-hari setelah BAB atau BAK, bagaimana cara membersihkannya yang benar? Tetap kita bersihkan dengan air bersih. Cara melakukannya dari depan ke belakang, karena di belakang kan ada saya besar di belakang kalau sedang BAB kan kotor, nggak boleh dari belakang diguyur dari depan ke belakang. Setelah itu harus dikeringkan, bisa dengan tisu atau kain bersih, biar tidak netes airnya. Kalau netes karena jenengan tadi kan sudah bulu halus ya, sudah bulu halus itu nanti kalau netes kumannya ada, akan masuk ke reproduksi kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa ngomong. Ada pertanyaan, tadi disebutkan di sini kan ada kematangan antara kalau perempuan dan laki-laki 10 sampai 14 tahun. Kalau 14 tahun belum men. Adik bisa datang konsultasi ke puskesmas. Makanya adik untuk kematangan organ reproduksi itu kita tidak sama, tidak harus 10 tahun men, 12 tahun men, tidak sama ya, karena untuk pubertas seperti ini dipengaruhi oleh lain-lain, ada banyak pengaruhnya ya. Biasanya pengaruh pada gizi dan ledek orang tua. Misalkan kalau 14 tahun belum, nggak apa-apa ditunggu mungkin 15 tahun itu bisa men. Misalkan kalau 16 tahun belum bisa ngatur ibu biar diantar ke puskesmas untuk konsultasi. Ada lagi? Oke, adik, untuk perawatan yang sudah menstruasi itu gimana Bu Kusnul? Ini ya, aku tuh ya laki-laki tak apa ya, saya sampaikan, nggak mungkin aku bisik-bisik kan, nggak mungkin. Jadi kalau perawatan sudah menstruasi, pertama kan dipilih pembalut yang sesuai. Setiap hari minum 3 sampai 4 kali ganti, 4 jam atau 4 jam, atau kalau penuh, atau kalau menjelang mandi, mandi atau mantis kelihatannya udah ya diganti, begitu ya ya. Nah, kalau memakai celana dalam softtek atau pembalut yang sekali pakai, itu harus setelah selesai dibersihkan dulu, diperes, terus dibungkus, dibuang dulu di tempat sampah, karena kotorannya itu nggak bagus ya, boleh kucing malah gitu ya. Kiranya ada yang ditanyakan masalah bersih, sudah paham? Nampak ya? Kalau sudah ada yang disampaikan, saya tunggu disampaikan di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Damn.